Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita Zohra Sarton Dambea, unit kerja SMK Negeri 5 Gorontalo, akan mempresentasikan laporan orientasi PPK dengan tema peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran praktik desain komunikasi visual. Perkenalkan, saya tentang penulis. Nama saya Novita Zohra Esdambea Eskom, NIP 1985-11-12-2022-21-2007, unit kerja SMK Negeri 5 Gorontalo, nomor daftar hadir 41. Pendahuluan. Pembuatan laporan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah poin penting dalam memastikan integrasi yang efektif dan efisien dari pegawai baru ke dalam lingkungan kerja pemerintahan. Laporan ini sebagai dokumentasi formal juga sebagai alat evaluasi mengukur kesiapan pegawai terkait tugas dan tanggung jawab mereka. Maksud pelaksanaan orientasi PPK. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi PPK yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Organisasi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sesuai Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo. Lembaga penunjang, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan lain-lain. Kemudian lembaga teknis terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Visi dan misi pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama, visi, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Dan yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Secara umum, tata kerja Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah. Pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD di bawah koordinasi sekretaris daerah. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Penunjang dilakukan oleh Badan Penunjang. Kemudian saya akan membacakan visi dan misi SMK Negeri 5 Gorontalo. Yang pertama, visi, terwujudnya tamatan yang kompeten, unggul, dan berjiwa Pancasila. Sedangkan misi yang pertama, mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan dan membentuk peserta didik dalam upaya menciptakan tamatan
memiliki keterampilan hidup, berkarir, serta berakhlak mulia. Yang kedua, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi di era industri 4.0 secara progresif yang dapat memberikan kemudahan dan efektivitas dalam proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik di bidang ekstrakurikuler, seni, olahraga, kepramukaan, religi, bahasa, budaya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, mengembangkan karakter serta kompetensi peserta didik melalui proyek profil pelajar Pancasila secara sederhana dan mudah diingat untuk dijalankan baik oleh pendidik maupun pelajar. Lampiran struktur organisasi SMK Negeri 5 Gorontalo sebagaimana yang terpampang di layar. Kemudian saya masuk pada tugas dan fungsi jabatan. Rencana kerja tahunan. Rencana kerja jangka pendek unit kerja SMK Negeri 5 Gorontalo. Yang pertama, identifikasi isu. 1. Kurangnya keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran praktik desain komunikasi visual. Yang berikut yang kedua, kurangnya komunikasi antar guru dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan teknologi oleh peserta didik dalam pembelajaran. Isu yang diangkat, kurangnya keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran praktek prinsip desain komunikasi visual, sedangkan gagasan kreatif atas isu yang diangkat, keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran praktek prinsip desain komunikasi visual. Kemudian, kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Yang pertama, kegiatan penyampaian isu yang merupakan rencana tindak lanjut, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya isu. Kemudian, tahapan yang pertama, meminta kesediaan waktu pimpinan. Yang kedua, mengkonsultasikan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Output atau hasil, diharapkan tersedianya bahan konsultasi dengan pimpinan. Penerapan nilai-nilai berakhlak, nilai dasar berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini yaitu harmonis dan loyal. Jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada 27 Mei 2024. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya isu. Tahapan yang pertama, merinci faktor-faktor penyebab terjadinya isu di kelas. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang faktor-faktor penyebab terjadinya isu di kelas mereka. Kemudian output atau hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini, rincian faktor-faktor penyebab kurangnya keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran praktik desain komunikasi visual. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak, yakni kompeten dan harmonis dilaksanakan pada tanggal yang sama 27 Mei 2024. Yang ketiga, menentukan solusi yang tepat. Tahapannya, yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang solusi yang mereka terapkan di kelas. Yang kedua, mencari kajian literatur di internet tentang solusi yang tepat. Output yang diharapkan. Yang pertama, rincian solusi yang diambil, menerapkan model pembelajaran project-based learning di kelas. Yang kedua, dokumen literatur yang sesuai dengan isu. Nilai karakter yang diharapkan kompeten dan harmonis dilaksanakan pada 27 Mei 2024. Kemudian yang keempat, kegiatannya menyusun modul ajar dengan menerapkan model pembelajaran PJBL. Tahapannya yang pertama, menyiapkan alat berupa laptop dan printer. Yang kedua, menyiapkan bahan berupa kertas dan referensi-referensi tentang model pembelajaran PJBL. Yang ketiga, menyusun modul ajar di laptop. Yang keempat, print modul ajar, LKPD, dan perangkat belajar
lainnya. Outputnya yang pertama adalah modul ajar LKPD dan perangkat belajar lainnya. Nilai yang diharapkan adalah kompeten dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024. Kemudian yang kelima, kegiatannya menerapkan model pembelajaran PJBL di dalam kelas. Yang pertama, kegiatannya adalah mengucapkan salam kepada peserta didik. Yang kedua, ketua kelas memimpin doa belajar. Yang ketiga, mengecek kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru memberikan apersepsi. Kelima, guru memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran desain. Yang keenam, peserta didik menyimak dan membahas materi dalam kelompok. Ketujuh, peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek. Yang kedelapan, peserta didik mengerjakan proyek. Yang kesembilan, guru memantau dan membimbing. Yang kesepuluh, peserta didik mempresentasikan hasil proyeknya. Yang ke-11, guru memberikan evaluasi dan menilai hasil. Yang ke-12, peserta didik menyimpulkan hal yang telah dipelajari. Output yang diharapkan yang pertama, produk yang dikerjakan peserta didik. Yang kedua, nilai peserta didik. Sedangkan nilai karakter yang dapat dihasilkan dalam kegiatan ini adalah kompeten dan harmonis, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024. Yang keenam, merefleksi kegiatan yang telah dilakukan. Tahapannya yang pertama, guru membagikan lembar observasi kegiatan pada peserta didik. Yang kedua, guru merevisi hal-hal yang kurang sesuai dengan hasil. Output yang diharapkan yang pertama, lembar observasi. Yang kedua, modul ajar dan bahan pembelajaran yang telah direvisi. Nilai yang diharapkan, nilai dasar berakhlak adalah kompeten dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024. Yang ketujuh, pelaporan hasil kegiatan. Pertama, meminta kesediaan waktu kepada kepala sekolah. Tahapan selanjutnya, melaporkan hasil kegiatan. Output yang dihasilkan, laporan hasil kegiatan. Sedangkan nilai berakhlak yang diterapkan yaitu harmonis dan loyal dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024. Berikut kita masuk pada rencana kerja menengah 3 tahun. Yang pertama, tahun pertama atau tahun ke-1 2024. Kegiatannya adalah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Output yang dihasilkan adalah peningkatan skill dan pengetahuan. Nilai berakhlak yang diterapkan yakni kompeten. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kegiatan ini sejalan dengan misi SMK Negeri 5 Gorontalo, yaitu meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Yang kedua, tahun pertama dan kedua 2025, kegiatan yang dilaksanakan yang pertama, membimbing peserta didik memilih tempat praktik kerja lapangan sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, monitoring dan membimbing peserta didik selama di tempat praktik kerja lapangan. Output atau hasil yang pertama, tempat praktik kerja lapangan yang sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, laporan hasil monitoring. Nilai berakhlak yang diterapkan harmonis dan kolaboratif, sedangkan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap kerja. Yang kedua,
membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kualitas unggulan lulusan. Yang ketiga, tahun 2026. Kegiatannya yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran sesuai kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang aktif dan kreatif juga menyenangkan. Tahapannya yang pertama adalah modul ajar, yang kedua kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nilai berakhlak yang diharapkan yaitu berorientasi pelayanan dan adaptif. Kegiatan ini sesuai dengan misi SMK Negeri 5 Gorontalo yaitu menyelenggarakan pendidikan pelatihan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap kerja. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran melalui penerapan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Terima kasih. Demikian pemaparan hasil laporan orientasi PPPK atas nama Novita Dambea. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.